Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas project baru di launchpad-nya Bibit ya. Jadi 2 hari lagi ke depannya setelah saat video ini buat ya, kayaknya gue bakal uploadnya itu besok. Jadi 2 hari lagi dia nanti ada muncul sebuah project baru namanya SIS ya atau Symbiosis. Dan ini ada di launchpad-nya Bibit. Ya, jadi buat para pencinta launchpad atau IDO, ya, ini kesempatan buat teman-teman yang buat meraup cuan sebanyak-banyaknya. Sebelum itu, pastikan kalian sudah punya akun Bibit dulu. Atau sebutnya Bybit ya. Kalau Bibit kan reksadana ya, jadi kita sebutnya Bybit ya. Jadi intinya, teman-teman harus punya akun Bybit dulu. Caranya gimana? Caranya nanti di deskripsi video ini, ya, itu ada link tree gua, ya. Teman-teman klik aja, ya, linktree.ee/Yunepto, nama gua nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal cari yang tulisan daftar bibit, ya. Klik daftar bibit, nanti akan diarahkan ke sebuah website Bybit, ya. Di sini diminta masukkan email, password, confirm password, lalu I have privacy, lalu continue. Ya, ini untuk referral code gua 25766. Oke. Nah, teman-teman gampang, tinggal bikin aja, masukin emailnya, passwordnya, lalu continue, nanti tinggal di register ya. Nanti dia akan minta verifikasi by email. Ya, jadi nanti teman-teman setelah verifikasi by email, teman-teman tinggal melakukan login aja. Kayak gitu. Jadi di sini gue akan langsung login aja karena registrnya sangat mudah sekali. Ya. Oke, setelah teman-teman login, baik di smartphone maupun di website atau browser kayak gue ini, itu sebenarnya kurang lebih sama aja, ya. Teman-teman yang harus dilakukan adalah melakukan KYC terlebih dahulu atau know your customer. Ya, cara gimana? Caranya setelah teman-teman login, teman-teman tinggal klik yang profile, lalu ke bagian account and security, ya. Kita klik. Oke. Nah, nantinya ada bagian namanya identify verification atau melakukan verifikasi identifikasi ya. Buat yang pertama kali register Bybit, itu verified itu level 0 atau ya dia nggak level 1 lah pokoknya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik verify now ya buat melakukan verifikasi untuk level 1. Nah, untuk verifikasi level 1 itu sangat mudah sekali ya dan sangat sebentar dan singkat dan cepat. Teman-teman hanya perlu melakukan foto apa KTP, lalu foto muka teman-teman ya. Jadi setelah itu teman-teman tinggal tunggu aja, tunggu waktunya. Biasa sih hanya sekitar nggak nyampe 1 jam atau nggak nyampe 2 jam dia sudah terverifikasi. Kalau verifikasi gagal gimana? Coba digosok-gosok kamera HP-nya ya, yang jelas, bener-bener jelas fotonya, atau nggak digosok-gosok KTP-nya, jangan sampai ada item-item atau yang menutupi angka atau huruf, ya pastikan semuanya jelas, kayak gitu. Lalu juga selfie-nya itu pastikan juga benar ya, lepas kacamata kalau pengguna kacamata, ya lalu lepas anting atau kalung gitu yang mengganggu, ya silakan dilepas sebentar, lalu verifikasi wajah, kayak gitu. Jadi gampang banget ya untuk masuk ke level 1 basic verification. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan verifikasi level 1, ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang kedua adalah teman-teman melakukan deposit. Ya, silakan melakukan deposit. Ada beberapa cara untuk melakukan deposit. Yang pertama, cara termudah adalah deposit USDT dari Binance maupun toko kripto atau Indodax terserah manapun. Itu menggunakan jaringan TRC20 atau Tron. Ya, teman-teman tinggal ke bagian aset, ya, ke bagian aset. Lalu kita pilih minta deposit, lalu copy address walletnya, ya, masukkan ke bagian USDT di toko kripto atau Binance atau apapun itu, ya, deposit aja, beres. Tinggal kirim USDT-nya. Untuk fee-nya memang lumayan, yaitu di angka 1 USDT kalau untuk jaringan Tron, ya. Lalu ada cara lain nggak deposit yang lebih murah? Sebenarnya ada. Teman-teman bisa deposit itu Harmony One, ya, Harmony One, atau deposit itu TRX ya, TRX Tron. TRX satu fee-nya itu 1 TRX itu sekitar 2000-an ya berarti ya. Berarti fee-nya itu 2000-an kayak gitu. Atau pakai Harmony One, silakan teman-teman beli dulu Harmony One di Binance ataupun toko kripto, lalu cepat-cepat transfer ke Bybit. Dari pas sudah masuk Bybit, teman-teman jual Harmony One-nya jadi USDT. Oke, setelah itu teman-teman beli token BIT ya, beli token BIT.
Nah, sekarang kita lihat untuk Launchpad-nya. Cara aksesnya gimana? Kalau browser kayak gua itu gampang banget, tinggal klik bagian launchpad ini doang, dia akan langsung muncul. Kalau teman-teman yang megang smartphone dari aplikasi itu juga dia langsung ada muncul untuk pencet tombol launchpad. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, dia nge-ban aplikasi Bybit tersebut. Silakan menyalakan VPN atau DNS 1.1.1.1 itu download aja di Play Store. Teman-teman nyalain baru bisa akses launch pool-nya atau launchpad-nya seperti itu ya. Jadi mudah sekali. Sekarang kita masuk ke bagian launchpad. Oke, ini untuk launchpad-nya ya, teman-teman bisa lihat. Sejauh ini dia sudah melakukan launchpad sebanyak 5 project ya. Jadi ini masih baru banget, masih sangat potensial dan belum banyak yang lirik. Makanya harga Bybit termasuk masih murah ya. Tapi tetap Dior Riset, silakan melakukan riset tersendiri. Nah, sekarang kita ke bagian launchpad-nya saat ini adalah Symbiosis atau SYS. Ini adalah project multi-chain liquidity enabler. Ya, kita lihat, klik learn more. Ya, di sini dia ada informasinya. Teman-teman bisa baca informasinya semua. Di sini total alokasinya adalah 500.000 SIS. Jadi hanya 500.000 SIS token yang dijual atau masuk ke launchpad-nya Bybit ini. Lalu harga per satu tokennya, satu SIS sama dengan 1 USD. Lalu untuk cap per user artinya maksimal paling banyak orang itu bisa punya 500 SIS. Ya, contoh misalnya ada Paus, dia punya token bitnya itu misalnya 10 juta, banyak banget kan, tapi dia hanya bisa dapat maksimal 500 sis doang, kayak gitu. Supaya apa? Supaya adil, ya, supaya orang lain bisa dapat juga. Oke, tapi tetap semakin banyak bit teman-teman, maka semakin banyak alokasi yang akan teman-teman dapatkan, ya. Simple. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini lagi 2 hari lagi ya, countdown-nya di video ini 2 hari lagi. Mungkin nanti teman-teman ketika nonton video ini, kalau teman-teman cek, mungkin tinggal 1 hari lagi, ya. Jadi teman-teman silakan buru-buru deposit bitnya ya, beli bitnya. Nah, di sini nanti dia akan average bit balance ya. Teman-teman harus sabar, dia nunggu menggunakan sistem ya. Di sini ada jamnya, teman-teman bisa lihat ya. The daily average amount of bit in your spot account and buy fee account exclusive of derivative account from ya tanggal 7 bulan 11 sampai tanggal 1 bulan 12 kayak gitu. Jadi pastikan bit teman-teman tuh siap dan minimal itu adalah 50 bit. Minimal 50 baru bisa ikut launchpad ini. Semakin banyak bit, maka semakin banyak token SIS yang teman-teman dapatkan. Gue jujur-jujuran aja, kalau teman-teman cuma modal 50 bit, mendingan teman-teman staking kan di launch pool aja, jangan ikut launchpad. Kenapa? Karena dapetnya bakal dikit banget kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya banyak, minimal misalnya kita anggap 500 atau 300 atau 400 atau 1000 atau lebih, bahkan lebih bagus lagi, maka teman-teman bisa dapat SIS-nya itu jauh lebih banyak kayak gitu. Oke ya, nanti setelah itu, setelah teman-teman sudah punya bit, nanti dia akan masuk ke namanya itu subscription period ya. Saat ini kan subscription. Nanti ketika dia jamnya sudah habis, maka dia akan masuk ke mode commit now. Ini nanti tombolnya itu bisa dipencet. Ketika dia sudah masuk waktu ke commit, teman-teman klik tombol commitnya supaya bitnya itu masuk ke dalam launchpad-nya kayak gitu ya. Setelah teman-teman commit, nanti dia akan masuk ke bagian distribution period. Jadi nanti dia akan masuk ke subscription period. Ketika sudah waktunya, teman-teman commit tokennya, nanti akan masuk ke, kita tunggu ya, kita tunggu sampai nanti masuk ke distribution period. Kayak gitu. Nanti di distribution period, teman-teman bakal tahu teman-teman itu dapat berapa SIS token. Alokasinya dapat berapa. Ya, nantinya bit yang tidak ditukar dengan SIS akan langsung masuk ke spot wallet teman-teman beserta SIS token yang teman-teman dapatkan kayak gitu ya. Nanti akan masuk itu di launch period. Ini ada jamnya dan harinya, teman-teman tinggal cek aja. Oke. Ya, jadi simple banget buat ikut launchpad-nya. Nah, sekarang kita pelajarin apa itu project Symbiosis ya. Jadi kita klik aja, kita lihat websitenya. Oke. Nah, ini untuk website Symbiosis ya. Jadi dia website itu simple, backgroundnya hijau. Sebenarnya gue nggak begitu suka dengan website desain seperti ini ya, di pixel-pixel gitu. Kita baca aja deh ya. Jadi Symbiosis ini dia berfokus pada liquidity dari berbagai
blockchain atau berbagai rantai, jadi cross any chain. Jadi simbiosis ini akan berfokus pada agregasi decentralized untuk berbagai exchange sebagai bagian dari liquidity untuk segala EVM compatible di blockchain tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan transfer liquidity dengan slippage yang sangat kecil atau sangat rendah ya di berbagai blockchain atau berbagai chain-nya seperti itu. Ya, teman-teman juga bisa melakukan bridge atau menjembatani berbagai blockchain. Contoh, teman-teman mau jembatanin dari jaringan Avalanche ke jaringan BSC, ya itu juga bisa. Dari jaringan Huobi ke jaringan Luna, itu juga bisa. Ya, jadi fokusnya itu benar-benar untuk melakukan transaksi dari berbagai blockchain. Dan tentu saja, karena dia sifat itu EVM, dia bisa digunakan untuk berbagai decentralized exchange lainnya. Kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih dia kayak tools ya, kayak bahan lah. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini dia juga disupport atau memiliki backingan lah ibaratnya. Di sini ada blockchain.com, Spartan, Dragon Capital, BTC, Wave Financial, Republic, Kinetic, Bixin Venture. Jadi banyak banget teman-teman bisa lihat, ada KuCoin, ada Get.io, nanti akan listing di dua exchange ini ya. Lalu juga ada listing di Bybit ya. Jadi langsung tiga centralized exchange ya. Lalu ada Polygon, Antifund, Delta. Jadi ini supportnya banyak banget. Jadi ini bisa dibilang project yang cukup oke gitu loh untuk bagian DeFi atau financial. Kelemahan dari website ini adalah dia informasi itu kurang banget soal tokennya. Jadi teman-teman harus ngecek itu ke bagian dokumen ya. Teman-teman bisa lihat ya, apa itu simbiosis ya. Jadi nanti dia bakal simple Uniswap like UX. Jadi nanti UX-nya tampilan itu simple kayak Uniswap ya. Lalu ada full decentralized, interprobability, non-custodial, dan limitless cross-chain liquidity. Oke ya, sekarang kita lihat bagian tokennya. Kita cari bagian tokennya. Oke, kita lihat SIS token. Untuk kontraknya dia di Etherscan. Ya, nanti dia akan langsung masuk CFC dan CoinGecko juga. Ya, kita cari bagian tokennya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia support chain-nya cukup banyak. Dia support Ethereum, Binance, Polygon, Avalanche, lalu nanti ke depannya dia support Solana dan Huobi. Ya, jadi makin banyak nanti blockchain yang support sama simbiosis ini. Kayak gitulah kurang lebih. Lalu dia juga punya satu kelebihan yang menarik perhatian gua, yaitu bagian gasless. Ya, jadi di sini dia ada ceritain problemnya. Misalnya teman-teman pengen nge-swap atau nge-bridge dari jaringan Uni menggunakan Uni dari ERC20 ke Cake BEP20, itu teman-teman kan kena fee kan, kena gas fee kan, gas fee-nya itu juga besar. Nah, dia bisa memberikan solusi. Jadi gas fee-nya itu adalah gasless atau nggak perlu bayar gas fee. Jadi contoh teman-teman pengen nge-swap dari jaringan Ethereum ke jaringan BSC ya, melalui Uniswap, melalui ke PancakeSwap, itu kan biasanya teman-teman harus bayar gas fee berupa ETH, bener nggak? Apa yang terjadi kalau di wallet teman-teman nggak punya ETH untuk bayar gas fee untuk dia melakukan bridging tersebut? Nah, kurang lebih kayak gitu solusi yang ingin dipecahkan sama si simbiosis ini. Jadi ini menarik, teman-teman bisa melakukan swap atau melakukan pengiriman token dari berbagai beda jaringan itu secara gratis. Tapi gratisnya ini dia menggunakan sistem pay master contract kayak gitu ya. Oke, jadi ya cukup menarik juga untuk sistemnya. Lalu untuk tokenomiknya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dia totalnya itu ada di angka 100 juta token. Ya, jadi tokennya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit untuk sebuah DeFi. Ya, di sini ada pembagiannya, ada seed round, private round, strategic, public, 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 liquidity mining. Nanti bisa di staking artinya ya, teman-teman staking SIS untuk mendapatkan SIS. Ya, dia ada liquidity miningnya. Lalu ada node runner reward, ya, ada protocol liquidity, relayer auction, advisory, founder team, dan treasury reserve. Jadi total 100%. Kayak gitu. Ya, kalau teman-teman penasaran dengan tokenomiknya, silahkan di-pause saja videonya. Ya, ya intinya seperti itulah untuk sisi ini. Dia juga sudah masuk coin market cap, cuma karena dia belum listing, ya jadi market data itu untracked. Ya, jadi ya cukup oke juga. Ya, kurang lebih seperti itu sih.
Ya, jadi kalau teman-teman tertarik pengen dapetin token CC ini dengan harga yang murah yaitu $1, silakan ikut launchpad-nya dengan menyimpan atau ngehold Bit token di spot wallet teman-teman. Karena ini kan sisa beberapa hari, sisa sehari lagi lah. Berarti teman-teman siapin itu di spot, jangan di launch pool-nya. Ya, kalau teman-teman masukin di launch pool itu nanti butuh waktu lagi buat narik, lama lagi kayak gitu. Jadi mendingan siapin di spot. Nah, buat teman-teman yang bitnya itu kurang, ya misalnya 50, takutnya dapat dikit, biar nggak rugi, teman-teman bisa staking di launch pool, ya. Caranya ke BV Center. Di aplikasi juga ada, namanya BV Center, jadi sama, tinggal dicari aja. Lalu ke bagian launch pool, kita tunggu ya, loading. Nah, di sini sebenarnya banyak buat teman-teman yang suka staking, ya. Ada flexible staking, ada dual asset mining, ada DeFi mining, dan juga launch pool, kayak gitu. Nah, kita ambil contoh, jadi ini buat teman-teman pelajari aja ya. Jadi di sini ada banyak banget sebenarnya. Kita ke bagian flexible staking misalnya. Untuk flexible staking ini terbatas. Jadi dia itu waktu itu beberapa hari lalu gue lihat dia ada flexible staking untuk staking mana untuk mendapatkan mana itu 50% bunganya. Itu cukup besar. Lalu teman-teman juga bisa staking Sand untuk mendapatkan Sand ya, Sandbox ya. Jadi itu juga 50%, jadi cukup besar. Cuma mungkin karena banyak yang staking, ya jadi udah habis slotnya. Jadi memang dia hanya terbatas untuk beberapa orang doang, siapa cepat dia dapat. Jadi untuk flexible staking ini sekarang sisanya itu adalah Ethereum, BTC, USDC, dan USDT kayak gitu. Ya, lalu kita ke bagian dual asset mining. Ya, dual asset mining ini tuh kayak LP, staking LP, liquidity provider. Ya, jadi dia harus melalui Uniswap versi 3. Jadi teman-teman butuh dua token. Contoh di sini ada BIT sama USDT. Ya, teman-teman ke bagian protokol Uniswap, lalu stakingkan. Ya, ini bunga per tahunnya 255%. Ya, jadi cukup besar sebagai liquidity provider. Lalu ada DeFi mining. Ya, di sini ada DeFi mining. Nah, contoh di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya kayak Curve USDT, ya ini selama 21 hari, 15 sampai 17% bunganya. Ya, minimal stakingnya adalah 100 USDT. Kayak gitu. Ya, teman-teman bisa coba-coba kalau penasaran. Lalu ada launch pool, ini yang gue paling suka. Kenapa? Karena launch pool itu paling aman, nggak ribet ya. Di sini contoh, nah kemarin itu kalau teman-teman tahu itu bisa staking AVA ya, sorry, staking BIT untuk mendapatkan token TRVL. TRVL ini ketika dia listing itu $2 dan gue itu staking sehari itu gue dapat sekitar 5 travel. Jadi teman-teman kita kalikan aja 5 kali $2 itu seharinya, jadi lumayan banget. Bunganya 400%. Cuma ini udah habis ya, udah selesai komplit. Kalau nanti pastinya biasanya nanti dia bakal ada munculin launch pool yang baru lagi. Jadi tinggal ditunggu aja. Sambil nunggu teman-teman bisa staking BIT untuk mendapatkan BIT. Jadi sama kayak staking BNB untuk mendapatkan BNB. Nantinya lumayan kan BIT-nya itu bisa dipakai lagi buat ikut launchpad kayak gitu. Ini bunganya 12%, jadi cukup besar dibandingkan bunga bank ya, lumayan banget ya. Teman-teman bisa staking BIT tuh berapapun ya. Berapapun jumlahnya teman-teman tinggal stakingkan aja kayak gitu. Jadi gue sarankan staking ini aja. Tapi kalau teman-teman pengen ikut launchpad, ya silakan ikut launchpad dulu. Nanti ketika launchpadnya sudah selesai, baru teman-teman balik ke launch pool, stakingkan di sana. Kayak gitu. Ya, kayak gitu juga boleh. Oke? Semoga video ini jelas tentang Bibit dan tentang simbiosis launchpad ini. Semoga membantu. Kalau ada kritik dan komentar, silahkan tuliskan di bawah. Semoga pertanyaannya yang di luar dari video ini, kalau ada pertanyaan yang sudah ada di video ini, gue nggak akan jawab karena harusnya kalian tahu nonton benar-benar supaya paham ya. Kalau kalian nontonnya setengah-setengah, gue juga bingung mau jelasinnya gitu loh. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.